Windy dulu untuk menanggapi, nanti sisa waktunya kita gunakan diskusi untuk memperkuat perancangan kurikulum yang kita susun. Terima kasih, Pak Windy, silahkan. Ya, terima kasih Pak Bandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba share screen ya. Ini ada saya. Oke. Sebentar ya, agak lama. Baik, bisa dilihat ya, sudah jelas ya? Ya, bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Baik, terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan bahas dua kurikulum, tapi memang agak kita percepat karena sebagian materi juga disampaikan oleh Pak Eko dan juga oleh beberapa pemateri sebelumnya. Jadi kita lewatkan saja ini ya, seperti kita tahu ada masalah 3 semester ini. Kita punya 6 semester atau 8 semester, bagaimana 3 semester itu di luar prodi, itu semua se-Indonesia bingung terus terang. ITB juga melakukan gampang bingung gimana. Oke, yang pertama saya akan bahas dulu D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Maaf ini saya mulai dari D4 ini karena dulu kita membahas ini berarti isinya juga D4 harusnya D3 dulu. Tapi sesuai PPT saya seperti ini. Oke. Mungkin kita kembali lagi, kita ingat-ingat apa bedanya sistem informasi nanti dengan teknik informatika ya. Ini mirip-mirip tapi berbeda sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, perbedaannya adalah kalau kita perhatikan ini, kita ambil ACM ya, di SCM ini bahwa sistem informasi itu berfokus adalah pada pemanfaatan bidang computing dalam suatu organisasi. Jadi akan banyak sekali masalah terkait dengan organisasi. Ya, kalau kita perhatikan yang di tengah itu terkait dengan masalah organisasi. Nah, kalau di bagian kanan terlihat bahwa mayoritas mata kuliahnya banyak tentang user dan organisasi serta sistem pemodelan. Karena melihat bagaimana suatu permasalahan di satu organisasi, kemudian siswa-siswa atau lulusan di bidang sistem informasi itu bisa melakukannya. Nah, sementara computer science, informatik itu computer science itu mayoritas tentang software fundamental, segala macam tentang software. Ya. Jadi sementara SI itu adalah pemanfaatan yang tadi dalam konteks organisasi. Nah, dilihat di sini, meskipun ini bachelor ya S1, tapi kita nggak begitu jauh berbedanya sebenarnya karena apa? Karena masalahnya sekarang gede ACM sudah berdasarkan kompetensi ini. Nah, SI, ya, lulusannya harus punya 3 kemampuan. Yang pertama adalah tentang Information System Specific Knowledge. Jadi bagaimana mereka punya kemampuan mengidentifikasikan suatu permasalahan di suatu organisasi, apakah organisasi sendiri atau sebagai konsultan organisasi lain, kemudian melihat permasalahan tersebut, melihat solusi, berbagai macam solusi, trade-off, kemudian mendesain, mengimplementasikan solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian jangan lupa, SI itu bukan masalah development saja, itu sering kita lupakan di kurikulum juga, tetapi mayoritas SI itu adalah sebenarnya pada proses menjalankan atau mengoperasikan sistem informasi. Jadi kompetensi pertamanya adalah masalah itu, kemampuan sistem informasi. Yang kedua adalah masalah leadership, communication, negotiation, analytical thinking. Nah, itu adalah teman-teman sistem informasi perlu itu. Kenapa? Karena mereka akan membuat suatu solusi, ya, untuk pembuatan solusi itu bekerjasama dengan teman-teman informatika, kemudian teman-teman di organisasi, yang orang-orang bisnisnya, orang-orang yang lainnya. Nah, maka kemampuan leadership, communication penting. Kelompok ketiga adalah kompetensi yang terkait dengan domain. Nah, ini sangat menarik di sini. Menurut SIM, kelompok ketiga domain dari orang-orang yang bergelut di bidang sistem informasi adalah pengetahuan tentang domainnya. Kelompok yang ketiga. Jadi kurikulum paling enggak itu. Kita simpan dulu itu domainnya. Nah, karena di S1 terapan, D4 atau D6. Sekarang pertanyaannya, apakah memang kita sudah mampu membuat kurikulum yang menghasilkan lulusan yang mempunyai itu?
Tadi panjang lebar sudah dinyatakan, nanti kita lihat. Nah, tadi juga Pak Eko sudah cerita, berarti 6 ya, di level 6 ini. Kita lihat urusannya mau seperti yang mana. Nah, baik yang D3 maupun yang D4, kalau saya perhatikan, masing-masing mengambil 1 ataupun 2 job title di bidang teknologi informasi. Ya, apakah sebagai programmer, data analis, dan sebagainya. Permasalahannya adalah sebenarnya bahwa ketika peta okupasi dibuat, kemudian anak-anaknya masuk sekolah 4 tahun lagi lulus, belum tentu masih ada. Karena kita tahu, setiap 5 tahun itu perubahannya besar sekali di bidang kita. Nah, kalau saya sebaiknya jangan ngambil cuma 1 atau 2 job title, tapi kelompok title itu. Misalkan kelompok pengembangan, ada kelompok operasional, ya, jaringan, tadi itu kan sebenarnya operasional. Jangan hanya itu aja, jangan cuma ambil 1-2, tapi beberapa di kelompok itu. Jadi jangan programmer media aja, tapi yang lainnya juga ada. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Nah, contohnya misalkan ini, HCM ngasih contoh. Bisa misalkan kita ambil beberapa banyak yang di bidang ini. Nah, kemudian kita petakan masing-masing punya apa. Kelihatan nanti mana yang akan menjadi mata kuliah wajib, mana akan menjadi mata kuliah pilihan. Ya. Nah, yang kedua tadi Smart City. Tadi udah panjang lebar sama Mas Rian kalau nggak salah ya, Smart City ini. Saya nggak akan bahas lagi. Nah, yang utama adalah sebenarnya Smart City itu adalah pengelolaan wilayah dengan cara inovatif. Inovasi yang berkesinambungan. Nah, jadi kemampuan inovasinya bukan masalah teknologi yang canggih, tapi inovasi. Bisa saja solusi yang ditawarkan adalah solusi yang sederhana, tapi tidak pernah terpikirkan. Untuk prodi ini, maka apakah tadi kalau perhatikan kita belajar apa? Mempelajari semuanya, nggak akan mungkin, Pak. 6 ini, smart government, smart society, smart living, ekonomi, dan seterusnya, menggambarkan semua kegiatan dalam pengelolaan kota. Bagi saya, mahasiswa kita nggak akan mungkin. Ya. Dan kemudian juga kota Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan itu setiap kota itu punya identifikasi kekuatannya di mana misalnya. Misalkan contoh yang smart government yang itu tuh semua ya SPBE dan semua itu government. Mungkin itu dasar kita harus mempelajari sistem itu. Kalau yang lainnya tergantung kekuatannya di mana. Jadi misalkan kalau di Kalimantan bagi saya sebenarnya environment berarti kita buat smart environment yang lebih kuat. Ya. Misalkan. Ya, jadi tapi nggak perlu semuanya karena smart city itu tidak menggambarkan bahwa 6-6-nya harus semuanya, tapi masing-masing punya kekuatan apa. Ya, contohnya misalkan ada suatu solusi integrated waste management. Dari sini kelihatan orang-orang SI bisa mainnya di mana, ya segala macam. Misalkan seperti itu contohnya. Nah, akibatnya bagi saya pendidikan D4 Sistem Informasi Kota Cerdas adalah menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi bidang sistem informasi. Bidangnya sistem informasi, yaitu memanfaatkan computing dalam satu organisasi. Di mana domainnya adalah domain kota cerdas. Jadi kota cerdas itu adalah fundamental domain, kalau tadi di dalam ACM itu kelompok ketiga pengetahuan yang harus dikuasai oleh teman-teman di sistem informasi ini. Sebagai apa? Bisa sebagai yang banyak itu yang dipetak, ya. Perencana, pengembang, pengoperasi, dan sebagainya. Tapi tetap di lingkup sistem informasi. Akibatnya, ya, saya mempertanyakan ini, urban planner. Bagi saya, urban planner itu bukan sistem informasi secara umum yang kita lakukan ini. Ya. Siswa kita emang belajar tentang kartografi, geospasial, beberapa seperti itu. Tapi sebagai apa? Karena untuk sistem informasi mendukung sistem-sistem yang menggunakan data geospasial. Tapi bukan sebagai urban planner. Kalau kita cek, urban planner itu bahkan bukan hanya planolog aja, tapi planolog plus S2 lagi. Jadi menurut saya ini profil lulusannya perlu agak ditajamkan, lebih tepat lagi. Yang tadi di kelompoknya misalkan, kelompok perencana, oke, analis misalkan. Ya. Nah, data scientist juga, deskripsi data scientist menurut saya kurang tepat. Ini sebenarnya data analis atau data, bukan data scientist, karena ini deskripsinya kurang cocok dengan data scientist. Ya, jadi perlu ini. Nah, ini kemudian saya mencoba membandingkan antara mata kuliah tadi D4 tersebut dengan kelompok ini. Seharusnya kita bisa petakan, oke, masalah misalkan informasi sistem yang nomor 1, mengidentifikasikan opportunity untuk IT di dalam perusahaan.
Kalau kita perhatikan ke kiri, bagi saya, ketika saya baca ini, tanpa saya baca bahwa ini dari D4 sistem informasi, komen saya pertama saya adalah, ini adalah D4 teknik informatika. Sangat informatika ini sebenarnya. Kenapa? Karena masalah tentang sistem informasi terbatas ini. Coba kita perhatikan. Sistem informasi itu ada pengantar sistem informasi, kemudian langsung evaluasi. Tapi cara merekayasa, nah itu harusnya lebih banyak kuliah-kuliah itu, Pak. Jadi menurut saya ini kuliah sistem informasi terbatas, tapi banyak cerita yang bagi saya cocok sekali kalau teman-teman D3 teknik informatika ingin menjadi D4, tinggal ambil beberapa ini. Karena terlalu teknik informatika dibandingkan sistem informasi. Jadi sebaiknya kalau kita mau bermain di sistem informasi, tentu yang tadi ini sistem informasi spesifik knowledge-nya lebih banyak, ya. Kemudian knowledge skill-nya. Nah, knowledge skill-nya itu kan tentu sistem cerdas, sistem cerdas, kota cerdas. Nah, pertanyaannya, isinya, sebaiknya sini, general model of the domain. Jadi general model dari kota cerdas, kita oke, prinsip kota cerdas. Ya. Tapi menurut saya, jangan terlalu jauh sampai kita melakukan proses perencanaan kota cerdas. Kenapa? Karena kita bukan orang planolog. Kalau perencanaan kota cerdas, planolog. Kalau bagi saya di sini mungkin, misalkan ada terkait dengan kota cerdas, bisa saja perencanaan sistem informasi untuk kota cerdas. Jadi bukan merencanakan kota cerdasnya, tapi dari suatu rencana kota cerdas yang misalkan master plan yang sudah dibuat oleh teman-teman planolog, kita ambil bagian sisi sistem informasinya, bagaimana itu bisa dinyatakan, diwujudkan. Kira-kira bagi saya seperti itu. Agak kurang pas. Gitu. Nah, yang lainnya kemudian, tadi menyambung Pak Eko, apa bedanya S1 dengan D4? Kalau saya melihatnya, kalau S1, siswanya itu nggak dapat apa-apa sampai dia lulus. Lulus tiba-tiba dapat ke level 6 KKN. Nah, kalau vokasi seharusnya di setiap level mereka sudah bisa dapat jadi sesuatu kan. Artinya apa? Saya membayang ketika saya mengevaluasi mata kuliah, saya melihat aja oke, tahun 1 D1 itu adalah operator kan, media. Jadi dia bisa melakukan kegiatan sebagai operator media. Tadi ada juga sertifikasinya misalkan. Oke, sertifikasinya. Tapi saya lihat kemudian D1 ya masuk tahun pertama udah ada sistem informasi, struktur data, apalagi ya. Nah, jadi bisa nggak dia mengoperasikan komputer dan sebagainya? Mungkin oke, ada ya pengantar sistem informasi, algoritma pemrograman, dasar jaringan. Tapi langsung basis data. Nah, itu basis data dan struktur data. Itu yang di 3 juga tuh. Basis data dan struktur data menurut saya jangan satu waktu itu. D1 itu nggak perlu tahu basis data, berarti dia misalkan pemrograman ala kadarnya dengan sederhana, tanpa menguasai basis data, tapi struktur data misalnya. Karena level 1-nya itu, prinsip-prinsip sederhana. Ya, ini bagi saya terlalu berat semester 1 sebetulnya. Kemudian ketika dia tahun kedua, maka kita akan mengubah mereka ini dari level 3 menjadi level 4. Artinya apa? Tugasnya lebih spesifik dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Mungkin sini mulai arti aplikasi di D1 itu aplikasi tidak dikembangkan tanpa database, di sini dengan database. Baru dan memikirkan misalkan D2 ini memberikan aspeknya apa lagi. Karena beberapa terlalu berat bagi saya kita lihat mata endingnya. Misalnya semester 4 langsung kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu berat sebelum kita tahu misalnya. Ya, tidak ada menurut saya ada beberapa yang bisa diubah. Yang penting kita lihat bahwa D2 ini teman-teman itu bisa seperti apa? Oh, D2 adalah sebagai analis pratama misalnya. Nah, berbagai macam kegiatan job yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, tahun ketiga, udah dia lebih tinggi nih, kelima bisa nggak dia menganalisis data? Nah, udah lebih yang banyak. Ya. Nah, tapi beberapa kurang tepat juga ada di sini. Misalkan ini nomor 3 semester 5, evaluasi dan audit sistem informasi dengan sistem dan tata kelola. Ini audit dan ini ada tata kelola dengan tata kelola. Pak, tapi ini ada kota cerdas. Nah, seperti saya bilang, masalah kota cerdasnya kan sebenarnya kan sistem informasi kota cerdas kan mungkin bisa digabungkan karena materinya kan mirip itu. Terus semester 6 ada kota cerdas berkelanjutan. Bagi saya untuk teman-teman SI kota cerdas berkelanjutan itu kurang tepat
karena itu mungkin planolog. Hanya di sini misalkan di dalam pengembangan sistem adalah misalkan sustainability dalam software development, nah itu cocok. Ya. Tapi bukan kota cerdas berkelanjutan, tapi sistem yang berkelanjutan. Nah, menurut saya itu bisa. Jadi beberapa mungkin perlu ditajamkan lagi. Semester 7 menarik, ini memang pembelajaran luar kampus. Nah, tapi saya agak kurang tepat bagi saya sebenarnya masalah etika profesi ini. Saya mengajar bertahun-tahun di etika profesi di ITB, dan saya merasa bahwa kuliah itu adalah kuliah yang harusnya diajarkan di level dasar, tingkat 1 atau tingkat 2. Kenapa? Ini adalah ketika dia, kan ini di semester 6 itu mereka udah kerja PKL dan sebagainya. Mereka sudah punya kemampuan tahu dia tentang etika profesi, nggak main pakai bajakan, segala macam. Jadi udah terlambat kalau di semester 7 itu dikasih etika profesi. Sebaiknya diturunkan ke bawah sekali, mungkin sebelum dia bisa bikin software yang aneh-aneh, udah dikasih tahu bahwa bikin software itu perlu etika, kira-kira seperti itu. Itu beberapa komentar saya. Nah, kemudian juga ya kita di pendidikan karakter, seperti karakter etika bagi saya itu seharusnya lebih dini. Memang sih terlambat ketika mahasiswa kita ajarkan etika atau pendidikan karakter, itu masalah seharusnya di SD, SMP, tapi ya nggak masalah. Kita bisa lakukan ini mungkin di semester yang secepatnya. Jadi diharapkan setelah selesai tahun keempat, maka mereka akan di level 6. Nah, jadi kalau dilihat dari kurikulumnya adalah 20 SKS di luar prodi. Nah, di luar prodi itu kalau saya coba melihat di di politik Banjarmasin, 20 SKS di luar prodi tapi dalam PT. Nanti kan kira-kira seperti ini. Ada dimulai teknik sipil dan sebagainya. Apakah mereka akan dibebaskan atau dibuat ini? Kalau kita perhatikan yang terkait dengan SI, sebenarnya banyaknya adalah di administrasi, akuntansi, dan teknik informatika kalau mau yang teknologi yang lainnya. Jadi bisa diatur 20 SKS-nya. Tapi jangan lupa juga, mungkin mereka ingin yang ngambil ke bidang-bidang lain seperti apa? Karena terkait dengan smart city. Ya, misalkan smart city karena tadi ngomongin masalah sungai dan sebagainya, mungkin teknik sipil. Nah, bagaimana kita mensupport? Mungkin mereka boleh ngambil beberapa mata kuliah di teknik sipil, tapi tidak tadi kalau nggak salah tuh, maaf, di sini ada ya mata kuliah di luar prodi 3 SKS di semester 8. Pertanyaan mungkin apakah tidak terlambat ngambil di semester 8 kuliah itu kalau core-nya. Dan core lagi, satu kuliah nggak cukup. Nanti yang ini yang magang dan sebagainya sudah. Nah, ya, SI bukan teknik informatika, di mana seharusnya penekanannya adalah pada penerapan pada organisasi. Dan di dalam SI yang kurang muncul juga di mata kuliah tadi adalah masalah operasioning dari informasi. Kenapa ini penting? Karena memang kita selalu berfokus pada pengembangan. Sementara masalah di Smart City menjalankan sistem-sistem yang sudah dikembangkan. Ya, kalau Bapak-Bapak dan Ibu bisa melihat di berbagai macam sistem Smart City, terutama di Smart Government, itu semua sistemnya dikembangkan di pusat. Daerah nggak boleh mengembangkan. Daerah adalah mengoperasikan. Dan ternyata bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena banyaknya teman-teman SI atau teknik informatika bisanya mengembangkan, tapi tidak atau kurang exposure terhadap masalah operasional. Nah, untuk D3 ini, dia punya hal yang menarik adalah domain kota cerdas, di mana domain kota cerdas menjadi domain spesialisasi. Jadi, mata kuliahnya adalah tentang model umum dari kota cerdas itu. Tidak perlu semua smart, karena masing-masing smart itu disesuaikan dengan kekuatan dari kota itu. Kemudian tinggal kita lihat spesialisasinya. Ya. Kemudian evaluasi. Dan saya melihatnya D4 adalah D3 ditambah mata kuliah di tahun keempat, di mana D3 itu adalah D2 ditambah mata kuliah tingkat 4 dan seterusnya. Artinya apa? Ketika siswanya di D1, dia udah bisa mengcover job tertentu. Nanti Pak Eko bilang tadi, job ini bukan berarti dia hanya bekerja aja, tapi bisa meng-create pekerjaan. Operator ya bisa aja dia mengkoordinasikan sebagai pengelola kelompok operator untuk menjalankan sesuatu. Ya, D2 kemudian dia naik lagi dan seterusnya. Ya.
perlu ditargetkan kemampuan minimal pada setiap akhir semester genap dengan profil job tersebut. Nah, itu yang ini. Teknik informatika mirip juga. Nah, hanya bedanya kalau kita perhatikan di sini, teknik informatika tadi, kalau yang tadi ke kanan atas ya, operasi organisasi. Teknik informatika adalah banyaknya di tengah, ya, antara teknologi dan sistem infrastruktur. Jadi dan karakteristik teknik ini S1 sih, tapi D3 ya hampir nggak jauh karena bidangnya sama. Understanding tentang computer science, familiar dengan common themes, principle, dan seterusnya. Itu detailnya ada. Dan dikaitkan dengan project experience, lifelong, dan seterusnya. Ya. Ada 18 knowledge area yang harus dilakukan kalau kita mau di bidang teknik informatika. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Tadi Pak Eko bilang bahwa D3 itu bukan D4, di S1 yang dipotong atau D4 yang dipotong, tapi karena ACM juga sekarang sudah berdasarkan kompetensi, sebenarnya kita bisa kita cek kompetensi apa aja yang tentang algoritma yang diperlukan, dan masing-masing ada itu bisa kita lihat dan sebagainya. Jadi ini sama aja, masing-masing tentu karena ini di level 5, ya. Kita nah saya juga kurang sependapat tadi kalau nggak salah ini hanya ngambil 3 ya, lupa saya. Ada ininya sebaiknya lebih dari itu. Karena apa? Perubahannya kan. Nah, ini harusnya di mapping antara yang bagian kiri dengan yang kanan. Nah, akan terlihat sekarang bahwa contohnya ini. Untuk operator tepat, ada keterampilan komputer, ada konsep teknologi informasi, pemrograman dasar. Semester 1 bagus bagi saya, tapi terlalu berat di semester 2-nya. Tiba-tiba ada basis data lanjut. Mungkin alangkah lebih tepatnya kalau basis data itu diajarkan semester 2, tapi yang usah lanjut di semester 1 itu adalah struktur data saja, karena membuat program dengan struktur data tanpa menguasai basis data. Dikuasai dulu itu, baru semester 2-nya mempelajari basis data, dan seterusnya. Jadi di mapping kan ada dari level 3 ke level 4, kira-kira apa? Ya. Ini emang terlalu broad karena semua materi, semua jargon-jargon teknologi informasi akan ada di kuliah ini. Tapi nanti yang saya takutkan adalah bahwa terlalu sedikit mereka tahu IoT apa, tapi kurang dalam, kira-kira kayak gitulah. Lebih baik diambil beberapa ininya jadi dikelompokkan atau seperti apa. Ini terlalu semuanya ada di sini. Dipadatkan, bahkan di informatika ITB yang 4 tahun aja ada yang nggak jadi satu mata kuliah, tetapi ya jelas cuma bagian dari kuliah yang lain. Ya, jadi mungkin ini menurut saya terlalu semangat ini, dan berat ini, D2 nih, ya. Area tahun kedua kan D2, ya. D2 tapi mata kuliahnya Artificial Intelligence, Image Processing, itu di kami itu, di ITB misalkan, itu semester 5, semester 6, semester 7, bagi saya terlalu berat nanti. Kasihan mahasiswanya. Nah, mungkin sebaiknya di sini atau nggak usah semuanya. Kayak ini kecerdasan buatan mungkin oke, ya dasarnya. Yang citra mungkin nggak perlu, itu bagian anggapnya sebagai kecerdasan buatan. Ya. Bagi saya beberapa terlalu berat, apalagi untuk tahun kedua dan teman-teman di 2. Emang keren, tapi nggak tahu nanti efektivitasnya seperti apa. Jadi ini sama saja tadi kita bisa ngambil ke bagian yang lain. Nah mungkin kalau tadi ya teknik informatika bisa ngambilnya banyak ke sistem informasi ya, informasi ataupun di administrasi manajemen informatika juga bisa. Ya. Kembali seperti itu. Ya. Teknik informatika adalah computer science pada software fundamental, dasar tentang software. Kegiatan terkait software juga bukan hanya pengembangan, tapi juga perencanaan dan pengoperasian. Pak, menit lagi, kira-kira Pak. Itu. Iya, Pak. Pas, Pak. Sudah saya tutup ini. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ada beberapa adjustment yang bagi saya sangat dibutuhkan untuk bisa membedakan antara teknik informatika dengan sistem informasi. Sistem informasi kota cerdas ya. Ya, sistem informasinya itu, Pak. Sistem informasi. Nah, karena bagi saya tuh tadi kalau kota cerdas itu adalah tadi domain yang akan dieksplorasi oleh sistem informasi. Seperti itu.
Baik, itu aja. Terima kasih Pak Bandi dan teman-teman lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wendy. Mungkin sebelumnya kami mengajukan pertanyaan dulu, Pak. Di dalam skema pendidikan itu kan untuk mungkin D1, D2, D3 itu satu kesatuan atau di dalam implementasinya itu terpisah, Pak. Katakanlah gini, kalau kita melakukan skema kurikulum D3, itu apakah kita harus melakukan tahapan-tahapan, kita melihat D1-nya, melihat kompetensi D2-nya, kompetensi D3-nya. Karena kalau nggak salah dulu waktu kita desain kurikulum itu, waktu Pak Adi Wiratama itu, D3 itu bukan D2 yang dipangkas, gitu. D2 itu bukan D3 yang dipangkas. Lah itu istilah-istilah itulah yang kadang-kadang saat kita mendesain kurikulum, apa kita selalu melihat SKKNI di dalam satu tahapan-tahapan D1, D2, D3-nya itu, sehingga tujuan capaiannya itu kan berarti kalau kita mendesain sebuah kurikulum D4, berarti desain capaiannya kan harus mengakomodasi D1, D2, D4, apa satu kesatuan. Kalau D3 ya kita tidak melihat lagi D1, D2-nya. Tadi capaian yang diinginkan adalah capaian D3. Mungkin itu dulu Pak, mungkin pertanyaannya. Langsung ke saya nih, Pak. Langsung ke saya. Ya. Oke. Kalau Pak Eko juga mungkin, Pak Eko nanti dua-duanya. Oke. Kalau saya melihatnya bahwa antara diploma sama AMA itu beda, Pak. Jadi kalau saya bilang, kalau S1 itu, walaupun dia ada semester 7 keluar, nggak dapat apa-apa, Pak. Ya. Kalau ini, tapi emang gini maksud saya itu, ketika dia di level 5, seharusnya kemampuan level 4 dan 3 kan udah dapat ya, Pak. Ketika kita buat di SKKNI itu sebenarnya itu udah di implisit di situ kok, Pak. Ya. Jadi kalau tadi ketika saya mencoba menampilkan tadi yang tahun pertama, tahun kedua, saya cuma melihat bahwa kita lihatlah, tahun pertama kalau dia selesai tahun pertama jadi apa? Beberapa itu bahkan menurut saya kurang tepat apa? Ada yang berat banget gitu loh kira-kira. Ya. Anak tahun pertama udah tiba-tiba dikasih database-nya lanjut loh, Pak. Tuh nanti terkejut-kejut mereka, Pak. Padahal mungkin D1 itu artinya di tahun pertama salah seperti D1. Dia bisa pemrograman lah misalkan sebagai developer. Nggak sampai developer yang sampai ke database lanjut kan, Pak. Jadi untuk melihat seperti itunya. Oke, kalau berarti di tahun pertama dia bisa lah bikin software misalkan. Kemudian kalau di operasi dia bisa tadi misalkan yang hidupin komputer, nyalain, ngoprek sedikit bisa lah, tapi nggak sampai benar-benar membuat spesifikasi seperti tadi. Itu kan implisit sebenarnya D1 kan seperti itu, Pak. Jadi D2 apa? Jadi ketika kita mau itu ujungnya sih pengennya mereka lulus semua kan ya, Pak. Kemudian tapi bagi saya ketika kita buat jangan cuma mikirin sampai ke bawah, ke atas. Kalau nggak tadi itu ada Pak semester keberapa itu semua AI, kemudian segala macam yang kita aja kalau jalannya pusing sendiri, Pak, apalagi mahasiswanya, Pak. Jadi sebagai ini, Pak, sebagai panduan bagi saya, sebagai panduan bahwa ketika kita lihat di setiap level, apakah di level ini cocok untuk mereka. Jadi nggak wajib sih, tapi hanya untuk melihat supaya apa istilahnya, distribusi dari mata kuliahnya gitu kan, Pak ya. Itu ya, Pak. Makasih. Terima kasih. Mungkin ya, Pak Eko, silakan, Pak. Ya, jadi vokasi itu sebetulnya satu yang sangat menjanjikan. Tetapi memang yang saya melihat memang kita perlu suatu mohon maaf katanya itu adalah kepercayaan diri yang lebih. Jadi jangan terlalu bahwa yang lulusan S1 itu selalu yang memiliki kesempatan lebih besar. Tapi dunia sekarang ketika saya memang banyak masuk ke dalam dunia kerja, itu memang sangat memerlukan. Nah, kembali tadi pertanyaan Pak Bandi, apakah D2 bukan D3 yang dipenggal? D1 bukan D2 yang dipenggal, D3 bukanlah S1 yang dipenggal. Oke, ya. Jadi di dalam slide saya tadi ada. Karena itu yang sering terjadi, Pak. Tetapi yang saya berharap kepada Politeknik Poliban ini adalah bahwa lulusan tadi memiliki suatu kemampuan yang sangat kuat, sangat strong. Ya, saya nggak mengatakan sangat spesifik, tapi sangat strong. Nah, jadi ada satu strength yang dibangun. Nah, kalau kita lihat bahwa 30%, 70% itu praktek, maka seharusnya sebetulnya kalau saya melihat
dari tahun ke tahun tadi selaras dengan apa ya yang Pak Windy sampaikan tadi, bahwa sebetulnya dari tahun ke tahun itu terjadilah suatu jenjang kemampuan yang saling meningkat gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau 70% memang itu adalah praktek, maka seharusnya bahwa setiap level itu ada okupasi-okupasi yang bisa dilakukan uji kompetensi. Jadi dengan kata lain, untuk memberikan rasa strong bukti kepada lulusan itu adalah sertifikat kompetensi tadi. Nah, itu yang kelihatannya perlu menjadi suatu strategi. Itu yang saya melihat. Kemudian satu lagi saya memberikan masukan juga untuk yang cloud computing. Yang saya lihat cloud computing itu sebetulnya akan lebih kuat, jangan dimasukkan ke dalam yang S3 sampai S1 D4 sistem informasi, D4 SI, tetapi masukkan dia itu sebenarnya sebagai bagian daripada D3 teknik informatika. Dengan catatan Bapak, di situ kan sudah ada pelajaran mengenai kemampuan di bidang networking. Cuman di bidang programming, tolong diperkuat dengan sistem programming. Kalau Anda kata dilihat di sistem programming, karena ke depan itu sekarang sudah lebih banyak berhadapan dengan cloud. Para programmer tadi lebih berhadapan ke cloud, sehingga memiliki tingkat persaingan yang besar. Jadi in short, bahwa jenjang demi jenjang itu merupakan suatu akumulasi daripada kemampuan, karena 30%, 70%, maka bisa diwujudkan dengan sertifikasi kompetensi yang dilakukan, itu diperkuat, sehingga lulusan memiliki daya saing nilai jual yang baik. Terus kemudian ketika technopreneur tadi, ya betul-betul dikerjasamakan dengan via industri. Dan kalau Anda kata memungkinkan membangun teaching factory di bidang perangkat lunak, that's more better. Ya, oke Pak, kira-kira itu Pak tambahan dari saya Pak Subandi. Terima kasih. Dari sebelum kita menyimpulkan, sebenarnya banyak sekali catatan-catatan yang khususnya untuk D3 itu kunci utamanya bagaimana kita mengintegrate factory. Sebenarnya secara kelulusan kita sudah punya kompetensi ya. Sebetulnya untuk D4 mungkin banyak sekali memang catatan yang harus kita perbaiki, yaitu tentang bagaimana kita mendesain khususnya profil lulusan ya. Nanti kita arahkan kepada memang kita di Banjarmasin di Smart City itu ada Quickpin Pak. Quickpinnya hanya 3 sebetulnya, ada eHealth, terus bank sampah berbasis digital dan Plaza Smart City. Mungkin itu nanti akan kita kuatkan di dalam capaian profil, sehingga apa yang diinginkan dari capaian pelaksanaan dari Smart City Kota Banjarmasin bisa tercapai dengan baik, dan kita bisa mengoperasikan terhadap apa sih yang diinginkan dari Smart City itu. Oke, untuk nanti catatan-catatan kita akan diskusikan lebih lanjut. Mungkin kita kasih kesempatan ada sanggahan mungkin dari paparan tadi ya, mungkin dari bapak-bapak dari stakeholder, mungkin untuk mempertajam daripada desain kurikulum kita. Mungkin ada masukan-masukan yang nanti dapat ditanggapi langsung oleh Bapak narasumber, Pak Eko atau Pak Windy, bagaimana kita mendesain kurikulum sehingga apa yang kita desain, apa yang kita buat pada hari ini, nanti bisa memberi jawaban terhadap apa sih yang sebetulnya kita inginkan dari lulusan yang kita ingin kita capai. Mungkin itu ya. Pak, silahkan dari Bapak Ibu yang akan bertanya di dalam rangka perbaikan desain kurikulum kita ini.